Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia oleh Tuhan, kesehatan dan juga kesempatan bersilaturahim jauh lebih baik dengan keluarga kita karena mungkin kita sekarang banyak bekerja dari rumah. Eh, kita berbicara tentang kita ya. Eh, Karena yang kita lakukan amanat Tuhan yang luar biasa bagi kita adalah kita ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan yang pada dasarnya bagaimana membuat orang itu bisa bermartabat gitu. Orang bisa punya harga diri, orang memiliki rasa kemerdekaan, orang tidak tertekan dan terpenuhi keinginan-keinginan baiknya gitu. Ya, itulah saya sekali lagi saya sama amat bersyukur ya menjadi salah satu karyawan dari Kementerian Sosial gitu. Walaupun saya tidak tergolong pekerja sosial, tetapi hati saya insya Allah lahir batin saya adalah pekerja sosial sampai saya mati nanti. Walaupun predikat saya adalah Widya Swara, predikat yang melekat sebagai guru bangsa dan di dalamnya dituntut untuk bertindak sebagai teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Teman-teman, saya akan berbicara tentang kekuatan pikiran, the power of mind. Uh, Tuhan itu provider, Tuhan itu penyedia. Allah menyediakan alam semesta ini, bumi, langit, dan isinya itu untuk manusia. Plus perlindungannya, pengamanannya. Gitu. Anda bayangkan kalau misalnya bumi ini tidak diberi payung oleh Tuhan, tidak diberikan atmosfer oleh Tuhan, itu seperti halnya permukaan bulan, bolong-bolong, karena benda apapun yang dari langit jatuhnya menghantam gitu, semua jadi kawah-kawah kecil seperti itu. Kita diberi payung oleh Tuhan sehingga kita dijaga dan setiap benda langit yang jatuh masuk ke atmosfer dia terbakar biasanya. Itu kalau secara physically di alam raya kita. Dan juga Tuhan telah memberikan kita satu bentuk fisik jasmani ini. Dari mulai rambut sampai telapak kaki kita, dari mulai darah sampai keringat kita. Semua itu karunia Tuhan. Saya ketika SMA ya teman-teman ya, ketika SMA kelas 2 saya ingat waktu itu ada pelajaran biologi. Saya melihat dari setetes darah kecil itu dilihat di mikroskop. Alangkah terkejutnya saya, ternyata dalam tetesan darah yang sekecil itu gitu, yang sedikit itu ribuan sel-sel darah merah di situ. Sel darah putihnya mungkin juga ada di situ. Cuman mungkin harus lebih mikroskopnya harus lebih tajam lagi di situ. Terlihat mereka berpasang-pasangan lagi. Demikian juga atom. Kata-kata teori fisika itu ada proton, ada neutron. Ada sel juga ada inti selnya. Di segalanya itu berpasang-pasangan, ada pertemanan. Begitu kecilnya mata kita nggak bisa melihat. Lantas saya waktu itu berpikir, Yanto ini, gitu ya, Yanto ini, saya ini ada berapa triliun ya kehidupan dalam tubuh saya gitu. Ada berapa triliun sel-sel ada di sel-sel itu hidup dari sel rambut sampai sel darah, sel kulit dan sebagainya itu hidup. Sel otak dan itu hidup, berkembang mati. Ada berapa triliun saya nggak tahu itu jumlahnya. Terus kenapa ketika ruh itu diambil gitu atau disebut orang itu mati, semua kehidupan sel itu juga ikut mati, menjadi tanah kembali, back to nature. Nah, disitulah saya yakin bahwa di samping Tuhan memberikan kita badan yang kasat jasmani, kita juga diberikan ruh oleh Tuhan.
Ruh itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, orang-orang yang mau berpikir. Gitu. Oleh karena itu Tuhan memberikan manual. Manualnya ya kitab suci. Manualnya adalah kitab suci. Siapapun Anda, itu penganut apapun kepercayaan Anda yang khususnya yang beragama samawi, gitu. Saya kira atau siapapun yang merasa dirinya punya Tuhan, gitu. Manualnya kitab suci itu mengarah kepada bagaimana manusia itu bahagia, disenangkan ketika hidup dan mati juga dalam posisi yang menggembirakan tentu saja. Itu yang saya tahu tentang diri saya. Nah, sekarang bagaimana tentang kekuatan alam pikiran kita? Kadang-kadang kita berpikir bahagia itu diukur dari sejauh mana kepemilikan kita. Bagaimana bahagia itu bisa kita dapatkan dengan uang, dengan jabatan, dengan kedudukan. Gitu. Kalau Anda berpikir ke arah sana, ingat tuh, Tuhan itu Maha Kasih, pasti diberi, pasti diberi. Anda boleh percaya sama Tuhan atau tidak, itu nggak peduli. Kalau Anda berusaha, saya ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, pasti dikasih sama Tuhan. Orang Tuhan provider kok, penyedia kok. Anda percaya sama Tuhan atau tidak, dikasih. Anda orang sekuler atau Anda orang agamis, kasih. Kau menghendaki dunia lo, ingat. Jadi, sekarang bagaimana caranya supaya hidup kita bahagia? Saya beruntung sekali lagi, saya merupakan bagian dari orang yang diamanati Tuhan bekerja di bidang kemanusiaan ini di Kementerian Sosial ini. Saya beruntung sekali. Karena yang kita intervensi, yang kita garap itu adalah bagaimana memanusiakan manusia tadi. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, terutama teman-teman yang berada di lapangan, yang mengurusi saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang cacat dan sebagainya. Saya minta teman-teman itu hidup bahagia. Kembangkan pikiran Anda, kembangkan mindset Anda, bahwa apa yang Anda kerjakan itu merupakan bentuk-bentuk kecintaan. Seperti halnya Anda mendengarkan musik. Gitu. Apapun kerjaan manual Anda lakukan, Anda seolah-olah berada dalam gimnastik, dalam ruang olahraga untuk itu. Insya Allah tidak ada keluhan. Dan kembangkan keinginan mulia Anda. Sekali lagi kembangkan keinginan mulia Anda. Contoh, kalau Anda menghendaki misalnya, ya Tuhan, saya ingin punya rumah, karena saya punya tanggung jawab anak istri, anak saya supaya terlindungi, pendidikannya juga supaya bagus, rumah tangga saya juga supaya bisa merasa terhormat gitu. Aku ingin punya rumah ya Tuhan. Kalau yang belum punya kendaraan, mungkin ya Tuhan, aku ingin punya kendaraan karena pengabdian. Itu Anda cukup sampai di situ saja. Maksud saya, nggak usah berpikir bagaimana mendapatkannya. Ya, kalau berpikir secara matematika, lantas Anda juga berpikir bagaimana mungkin saya punya rumah. Orang gaji saya cuma sekian kok. Kreditan rumah sudah 2 juta. Gaji 4 juta. Buat makan, buat ini. Ya nggak bakal terwujud, tidak bakal. Karena Anda menghitung pakai matematika, pakai akal manusia yang dangkal menurut saya. Tetapi kalau Anda berpikir itu semuanya diserahkan kepada Sang Pencipta kita, insya Allah ya entah bagaimana caranya, Anda akan mendapatkan itu semua dengan cara-cara yang baik dan terhormat. Sekali lagi ya, dengan cara-cara baik dan terhormat. Pengalaman mengajarkan itu pada saya. Jadi saya tidak pernah berpikir tentang, oh kalau gaji sesekian saya harus menabung sebagian supaya enggak. Tapi saya hanya berpikir, ya Tuhan kasih jalan saya Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Yang penting anak-anak saya secara moral dia bagus, secara finansial juga dia bagus. Dia suka menyayangi orang lain, dia suka menolong orang lain. Gitu.
gitu. Jadi yang saya tanamkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana mereka menjadi manusia bermartabat. Jangan sekali-kali Anda mengharapkan kepada Tuhan, ya Tuhan jadikanlah anak saya anak yang disayangi orang lain, ya, disayangi atasannya. Kenapa tidak dibalikan berpikirnya? Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang mencintai orang, melindungi orang. Pasti dia dikasih kedudukan yang bagus. Sebagai pencinta orang lain, pelindung orang lain. Bukankah itu namanya pemimpin? Gitu. Teman-teman, itu yang harus kita share kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi, saudara-saudara kita, para KPM, khususnya para misalnya Anda mendampingi kaum fakir, maaf ya, fakir miskin misalnya, kelompok-kelompok itu, orang-orang itu yang harus Anda sentuh adalah mindset-nya. Hal yang sederhana, tapi kelihatannya bertentangan dengan akal sehat manusia yang dangkal ini menurut saya. Bagaimana saya akan bisa memberi orang tua saya? Orang saya gajinya saja cuma 3 juta misalnya. Buat saya saja tidak cukup. Kalau Anda mengatakan seperti itu, pasti Anda tidak diberikan kecukupan selamanya oleh Tuhan. Karena untuk menjadi orang kaya itu dimulai dari memberi dulu. Gak mungkin ikan itu datang tanpa umpan. Paham gak maksud saya? Kalau umpannya kecil, itu pasti datang. Ikan yang maha pasti datang. Yang gak besar-besar amat sih. Tapi ada kemungkinan juga besar. Selama Anda memberikan umpan. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang terhormat, nggak ada lagi jalan, hanya memberi. Memberi dengan perasaan bahagia. Lepas daripada berapa jumlah gaji Anda, lepas daripada berapa pendapatan Anda. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan memberi, itu Tuhan akan memberikan rezeki yang tidak Anda sangka-sangka. Dan saya sudah menemukan orang-orang semacam itu banyak, bukan 1-2, banyak. Dalam bahasa Jakartanya, gue harus menghidupi setiap harinya 17 orang. Pekerjaan gue nggak tentu. Tapi ini saya lihat rumahnya bagus, mobilnya banyak. Siapa juga bisa. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa men-share pengalaman ini. Pengalaman kepada teman-teman lain sesama pekerja sosial. Jadi you are what you think. Anda adalah seperti yang Anda pikirkan. Ya? Siapa Anda sebenarnya tergantung pikiran Anda. Selamat menikmati karena Tuhan pikiran kita. Saya mengajak tidak memaksa. Kalau Anda ingin bahagia, pikiran kita juga harus bahagia. Akan keluar power kekuatan dari Tuhan untuk membahagiakan Anda, material dan non-material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.